wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan zakin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabb. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad نور الأنوار والسر الأسرافية الأكبر ومفتاح باب الجسد سيدنا مولانا محمد مختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي بجاه نبي محمد sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat bersama orang-orang kasih Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dan dikasihi oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disuruh kita oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu untuk cinta kepada beliau seperti fatwanya ya ahlul keluarga atau zuriat panggilan Nabi Muhammad SAW. Hukum cinta kepada kalian itu fardun min Allah, kewajiban dari Allah, minal Quran anzalahu, dari Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa dan mendapatkan taufik hidayah dari Allah untuk mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita muliakan Al-Habib Muhammad Agil bin Muhsin Habsyi. Mudah-mudahan beliau disehatkan sepanjang masa untuk membimbing kita di dalam menuju jalannya Allah, jalannya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan keluarga beliau dipeliharakan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa yang ulun hormati ayahanda Habib Ahmad Habib Al-Hindwan Habib Fadlil Qadri, juga akhirnya billah Habib Dil, sama-sama kita harapkan dan mudah-mudahan memberi manfaat terutama bagi diri ulun sendiri dan kepada kita semua yang hadir di tempat ini dan dibantu Allah gurunya dan guru-guru yang lain yang mudah-mudahan bila hadir di sini sebagai perwas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dimudahkan segala urusannya dan dibantu segala keperluannya serta dimudahkan dalam membimbing umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru Apri Gunawan, amin. Insyaallah kita semua akan menjadi guru dan bahkan akan dipertanggungjawabkan semua ulun, bahkan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu, dan tidak terkecuali siapapun itu. Kalau perempuan bagaimana? Yang jelas ada ayat menyebutkan tsumma latus'alunna yauma idzin. Lagi pada hari apa yang sudah diberikan Allah. Tadi siang ulun ada kedatangan tamu, jadi kami
karena membahas masalah pertanggungjawaban. Ada ayat yang kami bicarakan siang tadi bersama Habib Fadli. Alhamdulillah ulun kedatangan tamu siang tadi itu berkah, dan malam ini bisa jadi bahan. Allah SWT, zinatul hayatid dunya, itu adalah perhiasan hidup di dunia. Wal baqi, seorang muslim maka tarakat salasa, ditinggalkan 3 perkara. Pertama, amalun jariyah. Tsani, al-ilmu yang tabi'u bih, anak yang soleh yang mendoakan bagi orang tuanya. Jadi yang pertama di Al-Quran disebut al-mal, harta. Apakah itu mobil, rumah, atau uang? Yang kedua jelas, wal banun, artinya kata baginda Nabi, wa waladun saleh yad'ulah. Yang ketiga, wa khairun amala, di dalam hadis disebutkan malun ja, harta dan mal. Dan sedangkan harta ini yang dimaksud Nabi SAW adalah ilmu. Jadi kalau orang tidak belajar, orang itu miskin. Bukanlah harta itu mobil, rumah, perhiasan, uang. Akan tetapi harta yang sebenar-benarnya adalah ilmu. Seandainya mereka tidak mempunyai ilmu, maka dia tidak punya harta di akhirat. Itulah kita untungnya berada di majelis. Jadi jangan sampai kita menutup hati kita atau berhenti menuntut apa yang orang-orang yang tidak nuntut di pondok pun kenal dengan hadis ini. Talabul ilmi faridatun, orang Islam tanpa terkecuali. Maaf sedikit tegang. Ulun ini kan bisa berlucu-lucuan, tapi kita akan nanya yang ada aja tuh. Cuman mudah-mudahan yang hak ini disampaikan, ulun bisa juga menegur untuk diri pribadi supaya beringat-ingat, tidak hanya untuk orang lain, terutama untuk diri sendiri. Jadi kita jangan sampai tidak menuntut apa yang disuruhkan Allah dan disuruhkan baginda Rasulullah SAW. Walaupun seminggu sekali turun hadir di majelis ilmu. Kalau setiap hari lebih bagus lagi. Jangan sampai kalau bisa nunggu sebulan 2 bulan baru hadir. Rekam tadi. Oh ada, kita rekam tadi tuh melihat sudah. Iya tapi wah hebat langsung biar seluruh dunia tahu. Kalau menuntut ilmu itu wajib. Kapan wajibnya? Minal mahdi ilal lahdi. Dari riwayat orang yang taat, suruhan baginda Nabi minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Nah sampai di liang lahat itu gimana cara belajarnya? Belajarnya orang di liang lahat itu nanti datang guru yang mengajari, yang disebut talqin. Jadi arti talqin itu melajari. Nanti dia di atas kubur membacakan peringatan kepada orang yang ada di dalam kubur. Idza ja'akal malakanil muwakkalani bik, bila datang 2 orang malaikat, fa innahuma khalqun khalqillahi ta'ala, mereka adalah
makhluk Allah. Kama anta, sebagaimana engkau. Wa idza salasah, dan apabila tiga, satu pasti palsu. Jadi jangan sampai tiga malaikat, dua aja malaikat cukup di dalam kubur. Nah, ini guru di atas kubur mengajari orang yang ada di dalam kubur. Kemudian wa idza sa'alaka, bila mereka berdua bertanya, man rabbuka, wa qala lahuma Allahu rabbiha, jawab oleh kamu. Nah, ini guru yang mengajari, jawab oleh kamu, Allahu rabbiha, Allah adalah Tuhanku yang maha memelihara. Seandainya orang ini tidak ditalkin, bagaimana? Karena ada sebagian umat Islam mengaku Islam, dikatakannya talqin bid'ah, ziarah kubur bid'ah. 84 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini Allah berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum, jangan engkau sembahyangkan salah satu daripada mereka mata abada, bila dia mati. Jangan disembahyangkan kata Allah, tidak boleh disolatkan. Serahkan saja sama petugas pasukan robot. Hati-hati, kalau tidak menuntut maka akan dijaga ruku. Allahu Akbar, di atas kubur lagi. Bahkan belum dimandikan belum. Ini kalau orang yang tidak menuntut itu ketahuan. Insya Allah mudah-mudahan kalau dia menuntut, insya Allah dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan engkau berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan. Tidak boleh didoakan di ziarah kubur. Tidak berarti mereka ini siapa? Innahum kafaru billah wa rasulih, karena mereka sudah kufur dengan Allah dan Rasulnya. Mereka yang kufur dengan Allah, dengan wa matu wa hum fasikun, dan mereka dimatikan dalam keadaan fasik. Orang fasik ini siapa mereka? Mereka orang fasik adalah orang-orang Islam yang disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh puasa tidak mau puasa, disuruh zakat duitnya disimpan sampai bergulat, kadang mau bersedekah, pelit, enggan, medit, pemalar. Itunya barang nyarin sengke banget. Jadi untung kita ke majelis ini tahu ini ayat Quran, dan bila mereka menentang akan satu ayat Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menentang ayat ini, kata Allah, ulaika ashabun nar, mereka adalah orang-orang ahli neraka. Jadi kalau ada orang ziarah kubur haram, adihatan itu muha-muha neraka berataan. Orang bertahlil dibid'ahkannya. Karena ini ayat mafhum mukhallafnya, maksudnya paham daripada kebalikan. Kalau mereka itu tidak kufur dengan Allah dan Rasulnya dan tidak dimatikan dalam keadaan fasik, artinya orangnya beriman. Boleh tidak diziarahi? Boleh tidak? Bu? Boleh kada? Boleh. Nyari imam dikit? Boleh lah. Boleh. Lapar kalau sudah. Ampian kita. Lanjut ke ampi. Terus ya. Terus.
Jadi kalau orang membid'ahkan tahlil, mengharamkan ziarah kubur, orang ini sudah menantang. Ingati satu ayat daripada Al-Quran, surah At-Taubah ayat 84. Allah melarang menyembahyangkan orang-orang yang mereka dilarang Allah, jangan disembahyangkan orang seperti itu. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Fasik ini di bawah munafik padahal. Jadi kalau orang-orang yang melarang, kita lihat jangan sampai keluarga kita kada menuntut, bahaya, bisa diambil di pasukan robot, kada dimandiinya bila mati, langsung dibuatnya dalam kubur, dan selesai ditinggalkannya tidak ditalkin, kecuali ada keluarganya yang alim yang menuntut anaknya sehingga dia bisa, walaupun dikuburkan secara covid, anaknya pasti membaca doa, mendoakan orang tuanya. Kalau anaknya juga ada 4 dia mendoakan di situ, sama anaknya memadahkan abahnya fasik, sama anaknya mengatakan orang tuanya itu adalah orang tua yang fasik. Naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita meninggikan, karena Allah menyuruhkan kalau orang itu tidak fasik, mafhum mukhallatin, paham kebalikan, artinya orang yang beriman mesti diziarahi. Ya kalau guru jali, nah sandar aja sini di belakang tuh, tapi di mana-mana majelis ada. Cuman menyembunyikan Danau Toba, untung ada tenggelam. Iya, membongkar identitas, tahu lagi sudah tiwas kada apa majelis. Jadi pianlah. Nah, ujar Imam Ali karamallahu wajah, ingat-ingat lawan guru. Para guru, pak guru, anak peguruan ingat, sebab apa kata beliau? Ana abdun an muallimi anni walau kana harfa, insya'a a'ba'ani atau insya'a a'tabani. Aku ini hamba dari seorang yang melajari akan diriku walaupun satu huruf daripada Al-Quran. Insya'a a'bani, apabila dia hendak menjual aku ke pasar, kemudian dibelanjakannya duitnya, aku ikhlas, aku reda. Au insya'a'tabani, atau dia guruku itu membebaskan diriku untuk belajar ke guru lainnya atau mengajarkan. Ini tuntung Al-Quran kada ingat lagi lawan peguruan, haul guru kada datang, murid ngapa itu, murid bungul, murid tambuk, nah itu katulahan gitu kan, kada bakti lawan paguruan, tuhuk disuapi guru kada ingat, nang jauh didatangi anak kada. Berhubung ini tersiar, ya kalau ini anak guru bukan bet, ya lebih benar, karena kita menyampaikan yang benar. Dan kalau ulun kada sayang kada ulun sampaikan benar aja. Tahu ini kan, cuman ini punya kada ditagur makin jadi kayak paharap-harapnya model yang paling alim. Nah itu pulang, mudah-mudahan kita dipeliharakan Allah, dijagakan Allah SWT daripada sifat takabur, dari sifat kada ingat lawan kuitan, karena paguruan itu sama lawan orang tua kita. Jadi mun ada yang paham, ada apa disampaikan, ulun senang lagi. Tergantung yang mendengar aja lagi. Tak buka ada hati. Amun ini tetap sombong, dasar bungul juga.
Jadi mudah-mudahan kita, keluarga kita, di anak-anak kita dijagakan Allah, dijadikan Allah anak-anak yang soleh, anak-anak kita anak yang beruntung dunia akhirat, dan jangan sampai durhaka lawan kuitan, lawan perguruan, lawan orang-orang yang disayangi Allah, dicintai Allah, dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ampun maaf ulun lah, karena ada disuruh lucu-lucu ulun. Itu tadi bang, paling-paling ya karena bisa tuh bang sudah. Apa yang disampaikan kira-kira mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Masya Allah, la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini pakai di tengah jalan kah? Ada kalau cocok aja lagi lah. Sebabnya lapar dulu sudah. Tanyaman pembatis nih kadang atur lagi. Nah, terutama kepada khatimul majlis yang mulia Al Habib Muhammad Agil bahayanya satu, ada orang meninggal kantut, maksudnya menyampaikan yang ada bagus, bulik orangnya, Habib dimarahi orang. Jadi mudah-mudahan ini sebagai peringatan juga bagi diri ulun yang telah ulun sampaikan dan kepada kita semua. Mudah-mudahan semuaan berkat hadir di majelisnya Habib ini diberi Allah Ta'ala rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, dan anak-anak kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.